Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sipil. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selubus kuntul baris. Kembali Senin sampai Jumat, tiap pukul 6 sampai pukul 7 pagi, kita ada dalam sarapan SDGs Desa. Kerjasama TV Desa dengan Pusdatin Kementerian Desa PDTT. Pagi ini kita akan mendiskusikan atau membicarakan tentang bagaimana produk halal yang Indonesia adalah negara dengan muslim besar, potensi pasar produk halal mestinya juga sangat besar, tetapi sejauh mana kesiapan dari produsen konsumsi kita ini masuk dalam wilayah atau sudah mengikuti satu program atau agenda-agenda tentang labeling halal. Kita beberapa waktu kemarin mengikuti bagaimana produk dengan label halal ini menjadi satu keharusan. Berarti pada saatnya nanti semua produk-produk konsumsi akan ada label halal dan non halal. Kira-kira seperti itu yang kita lihat, dan bagaimana kerabat desa, pengusaha-pengusaha desa juga bisa mempersiapkan ke arah sana. Sudah hadir bersama kita Profesor Tiono Gunawan, PhD dari kampus ITS yang dari kajian produk halal. Selamat pagi, Mas Gunawan. Pagi Pak, pagi semuanya sahabat desa. Menarik ini mendiskusikan atau membicarakan produk halal karena mungkin banyak juga yang tidak paham bagaimana memproses produk kemudian itu bisa masuk dalam kategori halal, atau juga mungkin perlu juga mendapatkan pencerahan ini secara proses untuk dapat label halal ini seperti apa, karena informasi yang kita dapatkan kalau tidak salah di beberapa bulan terakhir ini juga informasi bahwa tidak semua label halal itu hanya dikeluarkan oleh MUI, tapi juga ada lembaga-lembaga lain dan seterusnya. Silakan Mas Gunawan bisa berbagi pagi ini. Baik, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat desa dimanapun Anda berada. Jadi perkenalkan, kami dari Pusat Kajian Halal ITS ingin menyajikan atau sharing ya informasi terkait
tersedianya pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi sesuai dengan surat firman dari Allah SWT, Al-Baqarah 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Amma ba'du. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Outline yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu ada beberapa, 4 ya, cuma sedikit saja, dalam waktu 1 jam ke depan, yaitu dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, sertifikasi halal di Indonesia, dan yang ketiga adalah aspek halal haram pangan, dan titik kritis pangan hewani. Berikut adalah dasar hukum yang wajib diketahui oleh setiap warga negara Indonesia. Yang pertama, tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 itu terkait jaminan produk halal, mengatur jaminan produk halal. Kemudian Master Plan Ekonomi Syariah 2019 sampai 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian peraturan pemerintahnya terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 2014 juga terlahir pada tahun 2019. Ini 5 tahun berikutnya ya, sudah telat sekali. Belum ini dilaksanakan, sudah ada peraturan Menteri Agama terkait jaminan tahapan jaminan produk halal. Karena aturan Undang-Undang 33 2014 ini belum bisa terlaksana dengan baik, jadi perlu ada tahapan, nanti akan kami informasikan. Kemudian ada keputusan Menteri Agama terkait layanan sertifikat halal. Kemudian pada tahun 2020 ini yang sangat momentum ya, itu ada peraturan Menteri Perindustrian terkait kawasan industri halal. Jadi kalau di Jawa Timur ada kawasan industri halal Safe and Lock lagi dibuka. Kemudian ada juga di daerah Jawa Barat ada. Terus terkait prosedurnya ada surat keputusan BPJBH nomor 12 tahun 2020, dan akhirnya para sahabat desa yang berbahagia pada pagi hari ini, itu tahun 2020 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini masuk di dalam Omnibus Law dalam pembahasan di dalam pasal 48. Dan alhamdulillah tahun ini grace ya, keluar sudah PP-nya terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Oleh karena itu pagi hari ini kami mencoba mensosialisasikan ini ya, khususnya adalah pangan hewani. Aspek hukumnya ya, pasal 4 Bapak Ibu sekalian terkait Undang-Undang 33 nomor 33 2015 yaitu mengatakan produk ya, semua yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini pasal 44. Pasal 4 ya, maaf, pasal 4. Jadi produknya ini bisa pangan, obat, kosmetik maupun jasa. Dan disempurnakan di Omnibus Law ya. Pasal 4A begini. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, ini kita berada di desa-desa ya, sahabat desa sekalian. Itu juga apakah wajib berkewajiban bersertifikat halal. Ini. Ya. Kemudian dikatakan lagi pernyataan ya atas ini mikro dan kecil ini dikasih kekhususan di Cipta Kerja ini. Wajib ya, wajibnya tetap wajib ya, masuk di wajib. Cuman ada di sini didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu self declare, diperbolehkan ini diatur. Tapi nggak boleh sembarangan, nanti ada aturannya gitu ya. Kemudian di dalam PP-nya ya pasal 2 dijelaskan produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal tetap ya. Kemudian produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi kalau misalkan khamr begitu ya,
yang haram bagi muslim itu nggak wajib disertifikat halalkan, nggak wajib gitu ya. Dan dikasih keterangan tidak halal di sini. Ini PP-nya mengatakan demikian. Terus bagaimana tentang self declare tadi begitu ya? Para sahabat desa sekalian jangan bingung ya. Di dalam PP-nya sudah mengatur semuanya. Dalam Undang-Undang 2014 Jaminan Produk Halal, ini terkait biaya sertifikasi juga jangan bingung ya. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Namun bisa dapat difasilitasi oleh pihak lain kayak dinas-dinas seperti biasa yang sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari saat ini. Ini Undang-Undang tahun 2015 mengatakan demikian. Kemudian diubah ya dalam pasal 44 Omnibus Law. Jadi biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan proposal sertifikat halal. Ini tetap. Kemudian nomor ayat 2 ya, sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, khusus hanya mikro dan kecil, tidak dikenai biaya. Oh, kok bisa kok enak begitu, Pak? Gimana caranya? Sudah self declare gratis begitu ya. Ya, ini salah satu kemudahan yang dilakukan pemerintah, diatur dalam PP tahun 2021, ini baru keluar ya, pasal 79. Di sini dikatakan ya, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, self declare. Kemudian pernyataan pelaku itu akan diatur ya oleh standar halal dari BPJPH. Dan bagaimana standar halalnya ini? Nomor 4 ini, ayat 4. Jadi standar halal yang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yang pertama, adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Jadi para pelaku usaha, para sahabat desa sekalian, itu mengelis ya, menulis semua daftarnya, ya, daftar bahan baku yang digunakan untuk membuat produknya. Dan dipastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan itu sudah ada logo halalnya. Itu maksudnya seperti itu, enggak serta-merta terserah sama pelaku usaha, tapi ada syarat-syaratnya standar halal seperti ini. Yang kedua, itu ada PPH, pendamping ya proses produksi halalnya. Ini proses produksi halalnya itu tidak tercemari dengan najis dan sebagainya, dan juga ada pendamping di sini, didampingi ya oleh yang berkompeten begitu. Siapa itu? Yaitu seperti salah satunya adalah Pusat Kajian Halal kalau di perguruan tinggi maupun dari organisasi masyarakat kayak NU, Muhammadiyah begitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian sahabat desa, terkait tahapan tadi. Tadi di depan saya mengatakan bahwa semua produk kan ya yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Itu dibagi dua, ada pangan sama non pangan. Yang pangan itu sudah berlaku sejak tahun 2019. Nih, dan dikasih waktu 4 tahun, 5 tahun ya, sampai 2024 undang-undang itu. Artinya apa? Kalau sudah sampai 2024 nanti ya, itu sudah wajib hukumnya. Jadi kalau melanggar ya ada sanksi hukumnya. Kalau saat ini masih istilahnya masih masa persiapan sekarang ini. Ini aku yang pangan, saya lihatkan yang pangan, gitu ya. Untuk yang non pangan ini banyak sekali macamnya dan duditnya macam-macam tergantung dari kesiapan di pelaku usahanya masing-masing. Khusus yang pangan, ini adalah sedikit informasi agar para sahabat desa mengerti terkait sertifikasi halal pangan di Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu tahun 75 berdirinya. Ya. Kemudian tahun 89 LP-POM berdiri. Kalau MUI ini adalah anggotanya para alim ulama, para ahli agama. Kemudian LP-POM ini anggotanya para saintis atau ilmuwan. Jadi MUI, LP-POM ini kombinasi yang sangat bagus yang antara ulama dan ilmuwan begini. Terus tahun 2014 ada undang-undang terkait jaminan produk halal
Ya. Di sini sifatnya, ya, sertifikat halal itu sebelumnya adalah sukarela, Bapak Ibu sekalian, sahabat desa. Jadi nggak ada kewajiban sebetulnya. Kemudian ada Undang-Undang 2014 ini diwajibkan, makanya perlu kesiapan yang luar biasa. Dan sampai 5 tahun berikutnya 2014 ini belum bisa dilaksanakan dengan baik. Akhirnya ada tahapan ini, JPH ini ada transisi dan dudiknya 2024. Mekanisme gimana? Kalau waktu masih sukarela itu ada 2 organisasi, MUI dan LPPOM yang bertugas ini. Notabene ini adalah 2 bukan lembaga negara ya, begitu. Dan dengan diaturnya JPH ini dengan undang-undang, maka negara hadir melalui BPJPH ini, menggandeng semuanya. MUI ya, itu tugasnya adalah untuk mengeluarkan fatwa halal. Yang mengeluarkan sertifikat adalah negara, BPJPH di sini. Dibantu oleh untuk auditnya namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Kalau dulu LPH-nya hanya LPPOM, satu lembaga. Kalau sekarang ini dengan undang ini ada banyak nanti. Dari organisasi masyarakat bisa mengajukan, ya, ada LPH lebih dari 1. Semakin banyak semakin baik, ya, begitu. Masa berlakunya sebelumnya 2 tahun, nanti dengan undang-undang yang baru itu 4 tahun. Logonya nanti juga masih transisi ya, saat ini pakai ini, nanti berikutnya masih belum tahu, ini masih transisi. Lah, sistem asuransinya itu dikenal dengan 11 kriteria sistem jaminan halal. Nanti kalau yang baru nama sistem jaminan produk halal. Pendaftarannya secara online, sebelumnya pakai serol LPPOM MUI, dan nanti pakai BPJPH. Ini isu-isu yang ada di Undang Omnibus Law itu. Kemarin pembentukan LPH dipermudah, kemudian waktu proses itu sertifikasi halal yang tidak pasti, itu dalam Omnibus Law dikasih tenggat waktu maksimal 20 hari. Ya, biaya sertifikasi halal untuk usaha mikro kecil biasanya sekitar 3 juta, itu nanti gratis. Dan self declare ini mikro kecil itu mengikuti standar halal BPJPH. Salah satunya tadi ya adalah binaan dari pusat kajian organisasi masyarakat atau perguruan tinggi. Ini peranan kami di ITS membina usaha mikro kecil ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat desa, ada 2 profesi yang ada, yaitu penyelia halal dan auditor halal. Kalau penyelia halal ini di samping atau di sisi para pelaku usaha sekalian. Dan organisasinya yang menaungnya adalah Pusat Kajian Halal. Ini, Pusat Kajian. Kalau auditor halal, ini berada untuk mengecek ya, mengaudit begitu. Dan organisasinya nanti auditor. Ada 3 yang resmi di sini, yaitu LPPOM MUI, Sukovindo, dan Surveyor Indonesia. Saat ini ada 3 ini yang sudah resmi. Bapak Ibu sekalian, ya, tadi saya katakan ada usaha mikro kecil menengah. Kira-kira gimana begitu ya? Sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2015 ya. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) ini, industri pangan ini termasuk industri andalan. Dan ini banyak kan di pedesaan gitu. Dan pelaku usaha industri makanan itu adalah 99% adalah UMKM, mikro kecil menengah. Yang di sini ada menengahnya, ya. Ini yang menengah tidak dapat fasilitas gratis tadi, hanya mikro sama kecil saja. Dan ini sangat kontribusinya sangat nyata, yaitu untuk penyerapan tenaga kerja, pajak negara, ya, PPH ini, gitu. Nah, ini sahabat desa terkait definisi UMKM. Jadi yang kalau menurut sebelumnya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, UMKM mikro itu kekayaan bersih modal usahanya maksimal kan 50 juta. Dengan adanya Omnibus Law, turunannya PP nomor 7 tahun 2021, maka mikro itu maksimal 1 miliar modal usahanya. Ya.
Yang kecil itu awalnya 50 juta sampai 500 juta. Untuk saat ini definisinya modal usaha kecil itu adalah 1 miliar sampai 5 miliar. Jadi ini yang jadi jenengan bisa lihat kira-kira profilnya masing-masing bagaimana ya. Lah, salah satu untuk penguatan internasional yaitu pertama adalah intervensi dari pemerintah untuk memunculkan rasa nasionalisme ya, cinta produk-produk Indonesia begitu, dan juga proteksi terhadap pelaku usaha dalam negeri. Salah satunya ini yang kami rasa bagus adalah kesadaran halal bagi produsen dan konsumen. Tidak hanya satu sisi konsumen, tapi produsen juga. Sekali lagi, kesadaran halal ini itu bisa dijadikan sebagai alat untuk proteksi dan intervensi pemerintah untuk menimbulkan rasa nasionalisme dan untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri. Untuk apa? Kemandirian industri nasional kita. Bapak Ibu sekalian, dalam halal haram terkait pangan ini ada dua aspek sebetulnya ya. Yang pertama itu adalah aspek zatnya. Yang kedua, aspek di luar zatnya. Apa itu? Gitu ya. Kalau aspek zatnya itu sumber bahan pangannya. Dilihat dia nabati atau hewani begitu. Meskipun ada yang telah disepakati karena dalilnya jelas, ada yang belum disepakati karena perbedaan dalam memahami dan menerapkan dalil. Semua masyarakat Islam di Indonesia itu sudah di luar kepala terkait aspek zatnya ini. Sudah hafal, sudah mengerti, sudah paham. Namun, untuk aspek di luar zatnya inilah yang sering diabaikan. Padahal, untuk mendapatkan sertifikat halal, dua-duanya ini harus terpenuhi, tidak salah satu. Oke, saya ulang lagi, dalam memperoleh sertifikat halal, meskipun tadi mikro kecil, ya bisa self-declare, tapi dia nggak bisa sembarangan nulis halal di produknya. Tadi ada persyaratan kan ya, ada akad atau ikrar, kan juga ada pendampingnya gitu. Nah ini yang perlu diinformasikan kepada sahabat desa, di mana kan banyak sekali mikro kecil ini berasal di desa. Dan saat ini kita akan fokus tentang hewani begitu ya. Haram dari zatnya itu apa? Misalkan ini saya kasih 10. Bangkai, darah, daging babi, 9 atas nama selain Allah, dan 9 untuk sesaji itu diharamkan. Potongan dari binatang yang hidup juga diharamkan. Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah juga diharamkan. Homer, himar jina, keledai, binatang buas yang bertaring, dan burung yang berbulu tajam, ini haram. Segala yang menjijikkan dan kotor, haram. Ya, jalalah hewan yang dikasih makan pakan najis. Jadi kalau nanti mempunyai ternak ayam, ternak apapun, jangan dikasih pakan dari tikus misalkan, dari binatang yang najis, jangan. Nanti itu mempengaruhi dari kehalalan produknya. Kemudian sesuatu yang membahayakan itu juga haram. Ke-9, binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Dan yang ke-10, binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Begitu. Terus kira-kira apa yang dimaksud dengan haram dari sisi luarnya? Pertama, ya, hasil kejahatan, hasil kemaksiatan, pelanggaran syariah. Wah, ini susah ini, Pak, untuk mendeteksi. Ya, memang benar, susah ini. Ya. Kemudian yang 2, berlebihan dalam mengkonsumsi. Barangnya itu halal, ya, tapi berlebihan dalam mengkonsumsi dan akhirnya nanti membahayakan diri sendiri. Itu juga haram. Dan yang ketiga adalah tercampur dengan barang najis atau haram. Yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat desa, ini diatur dalam sistem jaminan produk halal. Yaitu kita kasih nama titik kritis, yaitu aktivitas pada rantai proses produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Gitu. Ini adalah rantai pangan, ya. Rantai ini kayak mulai dari peternakan ayam, ya, peternakan sapi,
kemudian disembelih di sini, ya, kemudian dagingnya didistribusi, kemudian diperjualbelikan. Lah, ini adalah rantai pangan sampai ke end user. Begitu. Ini gambaran rantai pangan. Terus bagaimana terkait jaminan keamanan dan kehalalan pangan tadi? Di depan tadi, sesuai dengan surat Al-Baqarah, tadi kan ada toyib, halal, toyibah, begitu ya. Di toyib ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris safe, bahasa Indonesia aman. Kalau produknya nanti sahabat desa itu berisiko rendah, maka keamanan pangan atau izin edarnya itu cukup mendapatkan izin PRT dari Dinas Kesehatan. Tapi kalau berisiko tinggi, ada daging gitu ya, itu BPOM. Ini adalah sistem jaminannya, cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, kalau sudah dapat izin edar, kemudian diaplikasikan, bisa aplikasi sertifikat halal, yaitu sistem jaminan produk halal. Sekali lagi, kalau sudah ada logo halal, sudah yakin, sudah diperiksa oleh para ahli bahwa ini sudah aman dan halal. Begitu. Tapi kalau tidak ada logo halal saja, tidak ada logo halal, dia kalau sudah ada izin PRT, dia masih toyib saja, aman saja untuk dikonsumsi, tapi belum tentu halal. Jadi sekali lagi kalau sudah ada logo halal itu advance gitu ya, sudah satuan begitu. Lah, Bapak Indonesia, Bapak Ibu sekalian, sahabat desa, sertifikasi halal di Indonesia ini menganut sistem telusur, traceability, dan bukan end product analysis. Artinya apa? Telusur itu tadi mulai ditelusuri, mulai dari farm, peternakan, ya, bagaimana nyembelihnya, bagaimana ngasih makan ini binatangnya ini, ayamnya ini, dikasih tikus enggak, daging tikus begitu. Kalau dikasih daging tikus itu kan najis, nanti daging ayamnya jadi enggak halal, jadi haram. Kemudian penyembelihan proses produksi, gimana nyembelihnya? Ternyata nyembelihnya itu bukan secara syariah. Nah, itu juga jadi haram nanti dagingnya. Meskipun secara zatnya daging ayam itu yang mesti halal. Begitu. Sekali lagi, ini yang sering kurang dipahami di masyarakat terkait aspek dari ligoiri ya, aspek luar. Bapak-Ibu sekalian, untuk menjadikan panduan masyarakat Muslim di Indonesia itu kita sudah punya namanya Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, standarisasi fatwa pangan halal. Dan karena pentingnya titik kritis pangan hewani ini di sembelihan, maka MUI mengeluarkan fatwa tahun 2009 nomor 12, standarisasi penyembelihan halal gitu. Nah, ini contoh. Jadi tadi setelah saya jelaskan tadi, ini contoh secara singkat ya. Bahan hewani ini adalah susu, telur atau ikan. Ada pertanyaan, ada pengolahan apa tidak? Jika ada, ya, maka ada titik kritisnya kuning. Jika tidak ada, maka non titik kritis. Kemudian kalau bahan hewannya adalah daging, kemudian hasil sampingnya ini, gitu ya. Ditanya, apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan halal? Tadi sudah ada lizati, ini lizatinya ini. Kalau tidak, ya, maka haram. Oh ya, ini sudah jelas halal, ya, dari daging ayam kok. Ditanya lagi di sini, ini aspek ligoirinya. Apakah hewan disembelih, ya, sesuai dengan syariat Islam dan memiliki standar halal MUI atau lembaga yang diakui, karena tidak hanya cara menyembelihnya saja, tapi juga bagaimana tata caranya, fasilitas produksi dan sebagainya, ini standar halal MUI ini. Tidak, maka ini adalah tidak boleh digunakan. Kasusnya di sini bukan haram, tapi beda sama sebelumnya, tidak boleh digunakan, ya. Ini artinya boleh digunakan, tidak boleh diharam untuk dimakan, tapi boleh digunakan untuk pemakaian luar. Begitu. Kemudian, oh ya sudah sesuai Pak, syariah sudah sesuai. Ada
pengolahan lanjutan. Ini aspek dari rigorinya proses produksi. Ya, ada proses lanjutan, ya, maka ada titik kritis. Mungkin di dalam prosesnya itu ada terkontaminasi dengan barang-barang najis, maka nanti jadinya haram. Kalau tidak ada titik kritis, ya, maka bisa digunakan. Jadi setelah disembelih, ini ya, kemudian didistribusikan ke para konsumen, ya, daging segar dan sebagainya, itu langsung di sini, tidak ada pengolahan lanjutan, bisa digunakan. Baik, Bapak Ibu sekalian sahabat desa, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, ya. Nanti kita buka dengan diskusi lagi. Itu paling mudah itu adalah kita memilih produk-produk yang ada logo halalnya. Dan itu adalah ada standar produk keamanan dan kehalalannya, sudah ada. Kemudian ini untuk halal ini, untuk screening produk impor yang tidak jelas. Dan ini juga peluang bisnis, ya, untuk meningkatkan daya saing, kepercayaan, dan ekspor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Konsol. Oke, terima kasih. Mas Gunawan, kewajiban menempatkan label halal itu apakah kemudian punya makna atau punya konsekuensi bahwa ketika tidak menyampaikan label halal, maka harus ditulis label non halal? Jadi tadi di depan undang-undangnya mengatakan demikian, ya. Jadi yang diwajibkan untuk bersertifikat halal adalah barang-barang yang memang halal, itu harus bersertifikat halal. Tapi kalau sudah memang barangnya haram, nggak perlu sertifikat halal. Nggak, maksud saya gini, ketika nih Mama kita bicara tentang satu produk makanan, taruh kata nih abon, Mama nih. Mama kita bicara abon. Sementara dalam karena ada bahan, ada proses, maka kemudian itu bisa mendapatkan sertifikat halal. Apakah ketika tidak ada label halal di abon itu kemudian wajib menyertakan label non halal? Pertanyaannya seperti itu, karena kan kalau bicara kewajiban, maka ketika Anda tidak melabelkan akan ada hukuman, umpama. Ketika ada hukuman itu, lawang memang saya produknya nggak halal, maksud saya harus menuliskan label halal, namanya seperti itu. Taruh kata seperti tadi yang disampaikan teman-teman UMKM, mungkin dia tidak menyembelih sendiri sapinya dan seterusnya. Ternyata tempat pemotongan hewan tidak ada label halalnya. Artinya produk dari situ kan tidak dijamin kehalalannya. Sehingga ketika kita menggunakan daging dari tempat pemotongan rumah potong hewan itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa produk ini dari bahan yang ada label halalnya. Gimana, Mas? Jadi yang jenengan sampaikan itu secara logika urut-urutannya ya memang seperti itu. Oleh karena itu di sini kami sampaikan kepada para sahabat desa dan pelaku usaha yang lain. Ini kan masih ada waktu untuk menyiapkan diri. Iya, nggak paham. Maksud saya kalau untuk menyiapkan diri, ya fine, oke, nggak ada masalah. Itu kan bagian dari kerja pemerintah juga tentang rumah-rumah potong hewan. Benar, ya, di pasar-pasar ada penyembelian ayam dan seterusnya, bagaimana edukasi. Cuma pertanyaan saya ketika tadi ada wajib memasang label, maka apabila produk itu memang produk, contoh kata yang paling sederhana kita bicara abon umpamanya, itu karena usaha kecil, dia belanjanya daging di pasar dan seterusnya, dan ternyata dia juga di belanja di pasar juga tidak dari pedagang daging yang menulis bahwa produknya halal, otomatis kan dia tidak boleh menampilkan label halal karena produk bahan bakunya kan tidak berdasarkan dari bahan baku yang berlabel halal. Pertanyaannya ketika tidak ada itu, apakah kemudian wajib melabelkan non halal atau kemudian tidak memasang label?
Matur suwun Pak Koso. Jadi begini, di dalam kita ngomongnya tentang mikro kecil ini yang ada di desa-desa gitu ya, sebelum mereka menjual ke pasar, Halo, Mas Gunawan. Sepertinya koneksi kita dengan Mas Gunawan ada masalah. Oke, kerabat desa kita akan kulik beberapa hal karena memang ini sangat sensitif. Jadi dari yang tadi disampaikan tentang bagaimana proses labeling halal itu mulai dari bahan baku sampai bagaimana memproses produksi. Nah, yang menarik adalah... Halo, pagi. Oke. Halo. Halo. Nyambung nggih? Nggih, monggo. Nyambung? Nggih, baik. Jadi sebelum mereka itu memasarkan produknya, UMKM ini ya harus mempunyai izin edar dulu, Pak Kos. Ya. Izin edar tadi kan dikeluarkan oleh 2 badan. Kalau abon misalkan itu ada karena ada daging, itu izin edarnya ada di BP POM. Ya, di BP. Bukan Pak IRT, Pak. Industri rumah tangga kan ketika usahanya kecil, usaha rumahan masa sampai ke BP POM. Oke, kita akan jeda dulu untuk kemudian mencoba menyambung koneksi lagi ke Mas Gunawan. Jangan kemana-mana. Iya Pak, PRT. Sudah jelas kan? Suaranya jelas nih Mas, tadi putus nih. Halo. Jadi nanti di sana. Oke, kembali ke sarapan SDGs desa. Jadi kita akan kembali mendiskusikan. Ada ini kayaknya memang perlu waktu khusus edukasi tentang produk halal karena menurut saya pernah mengikuti dengan diskusi dengan salah satu teman di Malaysia itu sangat rigid sekali untuk kemudian sampai kepada halalan toyiban, cuma jihalal atau sampai halalan toyiban karena memang itu ada bagian tentang bagaimana orang yang bekerja di situ. Jadi kalau di Malaysia waktu itu yang kalau nggak salah di Malaysia yang sempat kita ikuti salah satunya adalah bahwa ketika yang bekerja di situ muslim atau tidak, muslimnya taat atau tidak, bayar zakat atau tidak dan seterusnya, itu menjadi satu catatan tersendiri dalam satu proses labeling. Nah, di Indonesia yang kita dapatkan penjelasan dari Mas Gunawan tadi adalah label halal. Jadi sekedar ada label halalnya. Nah, label halalnya itu apakah cuma satu level atau ada level-level berikutnya? Karena salah satu yang sempat saya pelajari dari labeling halal di Malaysia waktu itu diskusi, itu adalah ketika yang bekerja di situ itu bukan muslim atau kemudian muslim tapi tidak taat, sholat 5 waktu ternyata diabaikan karena bekerja dan seterusnya, itu grade-nya berbeda. Ini bagian lain yang kita bisa diskusikan. Tapi Indonesia kita bicara ada kewajiban label halal, maka yang tadi sempat saya pertanyakan adalah kalau wajib label halal, maka apakah otomatis yang tidak pakai label halal itu dianggap haram, atau kemudian yang tidak pakai label halal itu harus memasang label non halal. Jadi ini bagian yang menarik untuk coba kita diskusikan, apalagi ini dari Mas Yatno, Mas Aris juga bagaimana penyiapan SDM mengingat MUI ulamanya terbatas. Oke. Ada lagi dari Mas Yatno, ini menarik. Izin bertanya bagaimana ketika ayam atau itik yang diberikan makan maggot gitu kan. Jadi belatung dikasih makan ke ayam atau itik karena itu juga protein tinggi, mempercepat pertumbuhan juga. Sempat juga saya mengikuti belatung dikasih makan untuk ikan ketika kemudian pertumbuhan ikannya akan lebih cepat dan seterusnya. Ini halal apa enggak?
Kalau semua yang dari air sih setahu saya halal, gitu kan. Tapi kan kemudian ini bagian yang perlu ada edukasi khusus dari teman-teman labeling halal. Mas Gunawan kayaknya ini terputus koneksinya. Kita ke Gus Ivan dulu nih. Gus Ivan, gimana ini desa-desa kita mempersiapkan diri untuk menyambut wajib halal walaupun masih 2024, tetapi yang menarik juga memang seperti yang tadi disampaikan ada kawasan industri halal dan seterusnya. Jadi ini menjadi bagian yang menarik selain edukasi yang memang harus masif, baik itu di konsumen maupun di produsen, dan kemudian pemahaman tentang bagaimana memproses untuk produknya itu ada label halal, gitu kan? Karena saya juga punya pengalaman, saya dulu di kampung punya produk kerupuk, gitu kan? Itu ya karena kita melihat bahwa semua bahan-bahan ini halal, ya kita pasang aja label halal walaupun tidak ada sertifikatnya, kan? Itu karena memang usaha kecil, semua dengan produksi yang sangat sederhana. Mas, mungkin kita pengen mendengarkan dari Gus Ivan ini. Gimana nih Gus? Dan masuk di wilayah mana ini kita untuk memberikan supporting ke kerabat desa, bagaimana mengedukasi kesadaran memberikan label produk halal. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ini pembicaraan yang cocok untuk Indonesia tapi sekaligus sensitif yang tadi Gus Koco sampaikan itu. Jadi kalau di SDGs desa kita itu langsung dimasukkan di SDGs ke-18 sebagai bagian kearifan lokal gitu. Apakah akan memakai atau tidak gitu. Karena kan ya bisa cocok untuk lingkungan kita, ya bisa cocok untuk satu desa dan yang tidak. Tapi pelajaran yang kita ambil pagi ini Gus Koco, ada beberapa hal yang khas untuk desa, ya. Yang tadi ada pertanyaan di YouTube itu, bagaimana kalau lele diberi makan bangkai ayam dan sebagainya dan berbagai hal itu. Jadi saya kira memang jadi salah satu tambahan tugas ini paling tidak bagi kami untuk identifikasi apa saja sih yang tadi disebut oleh Pak Gunawan tentang proses dan hasil, khususnya untuk komoditas yang di desa, Gus Koco. Kalau memang mau menambah dengan label halal ya. Karena tadi ada pertanyaan provokatif, apakah harus ada label haram kan? Jadi saya rasa memang link-linknya sudah ada, maksudnya gitu. Bahkan kalau bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara di luar negeri memang ada kajian khusus untuk kehalalan produk ini. Ya. Ada profesor untuk kehalalan juga gitu. Jadi memang dipelajari sendiri, terutama karena sisi lapangannya memang berbeda-beda, Gus Koco. Ya. Jadi ada yang mengatakan kalau kita golongan beriman itu bagi agama lain justru kita golongan kafirnya gitu. Ini jadi soal halal ini, halal bagi kita, yang lain mungkin jadi haram gitu ya. Di tempat kami sendiri tidak perlu label haram gitu, tapi sudah pasti tidak ada makanan dari sapi gitu ya. Jadi tidak haram, cuman ya tidak boleh dimakan gitu. Seperti itu. Jadi betul-betul ini kearifan lokal yang kalau menurut kami tadi yang disampaikan Mas Aris di YouTube itu masuk akal itu. Dengan menggunakan label halal itu sudah pasti jumlah produknya sangat besar, baik macamnya maupun nanti pembuat produknya, dan nanti bagaimana cara untuk mempermudah mencapai, kalau ingin menggunakan label itu ya, cara mudah untuk mendaftar dan mendapatkan itu. Sebagai perbandingan yang di
Undang-Undang Cipta Kerja itu hampir semua pendaftaran dan pencatatan itu dimudahkan sama sekali, ya. Menggunakan online dan kemudian otomatis dapat gitu. Jadi sebagian sudah pakai mesin gitu, tidak dilihat satu persatu. Dalam rangka supaya yang UMKM dan produk-produk desa itu bisa segera mendapatkan, bisa segera mendaftar, mendapatkan legalisasi. Nah ini di pihak yang di MUI dan tim Label Halal itu saya kira tantangannya begitu, karena sekarang modelnya memang perlu lebih mudah itu. Tidak terlalu sulit karena algoritma komputer bisa membuat itu, cuman keputusan-keputusan mana yang halal dan haramnya itu, Gus Koco. Kalau untuk desa tadi berbagai aspek produk desa itu, saya kira itu pengetahuan baru yang harus, ya mau tidak mau harus kami jalankan itu, supaya nanti mempermudah desa kalau mereka ingin mendapatkan label halal. Itu Gus Koco, kerabat desa. Oke, saya kepikiran mungkin karena kan kalau kita bicara produk halal produk halal dan kemudian ada labeling itu, makanya menurut saya sih mungkin perlu menjadi pertimbangan bahwa ada label halal, ada yang kemudian halal secara produk tetapi non sertifikat, artinya belum disertifikasi. Artinya ini bagian bahwa produk ini menurut produsennya halal dan menurut aturan agama ya halal, namanya makanan dari sapi gitu kan, daging sapi abonnya secara umum halal, tetapi ini belum tersertifikasi. Kemudian ada yang kemudian masuk di level ini haram, artinya ya non halal. Artinya non halal itu jelas-jelas bahwa oke, ini produknya abon sapi, tapi secara proses mungkin ada supaya mendapatkan kenikmatan rasa, ternyata dia mencampurkan daging babi umpamanya. Berarti ini non halal. Walaupun abon sapi itu orang taunya itu halal, tetapi ada label non halal karena memang ada proses yang jelas-jelas, ada bagian yang melibatkan membuat itu tidak halal kan gitu. Nah tapi saya nggak tahu persis bagaimana ini. Ide yang menarik. Ya. Ide yang menarik karena kiasnya kira-kira begini. Sekarang ini banyak desa membuat peta desa. Peta desa itu kalau belum dilegalisasi oleh BIG, maka tidak dianggap legal untuk digunakan. Artinya belum disahkan. Ya, padahal nyata sudah ada desanya, petanya sudah jelas. Ya, padahal BIG juga agak sulit untuk memastikan punya SDM untuk 75.000 desa, gitu kan? Ya, betul. Akhirnya kebijakannya adalah ada leveling peta. Peta yang memang dilabel oleh BIG, peta yang desa tetapi dianggap oleh Kemendes itu sudah bisa digunakan untuk RPJMDes. Ada yang sudah hanya bisa digunakan untuk RPJMDes 6 tahunan tapi tidak boleh tahun. Dan ada yang memang tidak bisa, desa boleh membuat tadi itu bahwa ini halal tapi belum bersertifikat MUI misalnya. Jadi ada leveling sertifikat kan soal leveling halalnya itu. Ya. Sehingga kalau misalnya ada desa wisata halal gitu, tidak terlalu sulit untuk memasukkan produk-produk dari warganya. Saya kira itu ide yang menarik juga, Gus Koco. Perlu kita coba. Oke, waktu kita sangat terbatas, Mas Gunawan. Tapi kalau Mas Gunawan tertarik, malah saya menawarkan ini ruang. Kalau teman-teman ITS kan dengan Bu Agnes kan kita sudah ada tuh agenda rutin mingguan bicara SDG Center. Tapi kalau Mas Gunawan tertarik, malah boleh kita memberikan ruang konsultasi produk halal seminggu sekali di TV Desa diasuh oleh Mas Gunawan. Kalau memang berkenan, ayo kita siapkan karena memang ini sangat sangat menarik artinya dan sangat sensitif seperti yang ditanyakan ini oleh
Geni Langit ini Mbak Parti untuk produk UKM rumahan seperti bekicot yang diolah dari keripik dan seterusnya, bagaimana sertifikasinya, seperti lele yang dikasih makan bangkai ayam, itu bagaimana dan seterusnya. Jadi forum konsultasi itu akan menjadi forum konsultasi rutin mingguan kalau memang teman-teman ITS kajian halal ITS tertarik, TV Desa siap untuk membuka ruang supaya edukasi tentang halal itu menjadi bagian dari program TV Desa. Kira-kira itu Mas Gunawan. Jadi kita tertarik sekali Pak, monggo. Kita sangat terima kasih untuk bisa difasilitasi terkait istilahnya apa ini ya, sadar halal gitu. Ya, sadar halal. Jadi ada forum konsultasinya, siapa boleh bertanya dan seterusnya, dan itu bisa jadi dokumentasi untuk orang kalau pengen tanya bekicot halal apa enggak, kasih makan bangkai boleh apa enggak, itu sudah ada di dokumentasi yang dari hasil konsultasi itu. Kira-kira gitu ya Mas Gunawan. Nanti diatur obrolan lanjutannya dengan Bu Agnes karena nggak terasa ini tinggal di penghujung acara dan waktunya Prof. Yoyon, guru besar kita, untuk kemudian memberikan closing. Ini luar biasa. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal wabarakatuh. Pak Setia Gunawan, saya Pak Bu Agnes sekalian. Saya malah bertanya kepada saya sendiri, sudah berapa banyak makanan yang dimakan oleh saya, oleh kami, oleh kita, gitu ya, yang tidak halal dan tidak thayyib itu. Kalau yang sudah ada sertifikat halalnya mudah itu mengenalinya ya. Ya, kalau sehari-hari di Jogja saya itu hobi, bukan orang juga, tapi hobinya itu kalau pagi itu gudeg yang paling gampang. Pertanyaan pertama, kreceknya itu dari kulit apa? Ayamnya disembelih apa tidak, gitu loh. Itu karena kalau kulit babi beda, Prof, kreceknya nggak kayak itu, Prof. Nah, artinya ini ada pengetahuan tersendiri tentang krecek itu kulitnya apa, gitu loh. Itu ada pengetahuan buatan begitu. Seperti misalnya kalau di pasar itu tahu yang berformalin dengan yang tidak itu kan kreatifnya kan beda, ciri-cirinya kan beda. Ya semacam itulah ya. Nah, oleh karena itu saya kira halal thayyib ini tidak bisa ditawar lagi ya. Proses, prosedur, SOP tadi sudah diceritakan oleh Pak Setio ya. Ya, dan alhamdulillah makin banyak sekarang yang lembaga yang sertifikasi halal itu. Tidak hanya MUI sama LPPOM itu, masih banyak lagi. Termasuk ada penyelihat, termasuk ada tadi ya antara ITS dan sebagainya. Dan ini menjadi sangat penting kalau kemudian masuk ke desa ya. Karena kesadaran untuk mensertifikasi halalkan itu belum semua. Yang kecil-kecil, bahkan yang besar-besar juga tidak semua begitu. Karena apa? Kalau bisnis itu menurut saya kadang-kadang halal haram itu mereka abaikan juga, kecuali dengan paksaan seperti tadi itu. Ya, ada undang-undangnya, ada PP-nya dan sebagainya itu. Dan sangat betul sekali. Ya. Oleh karena itu di level yang paling bawah Pak Setia Gunawan, gimana cara praktis ya? Karena ada makanan-makanan keseharian kita yang memang belum punya itu, belum punya PIRT, belum punya apalagi sertifikat halal gitu ya. Ada abon, ada makanan kecil, ada macam-macam itu ya. Ya konon katanya orang yang paling sangat mudah ya sudahlah. Kalau kita tidak tahu makanya itu dimulai dengan Bismillah lah gitu. Ya katanya begitu. Saya juga tidak ahli di bidang itu. Cuman betul sekali sekarang itu makanan yang tidak halal itu melimpah sekali. Ya kalau kita jalan-jalan ke luar negeri itu kadang-kadang kan ini halal tidak ada sertifikat halal dan sebagainya. Kadang-kadang lihat bahan-bahannya itu apa dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi itu komentar saya Gus Kaco ya. Banyak di kehidupan kita itu ya makanan-makanan rakyat itu yang tadi PRT-nya belum ada, belum jelas, apalagi sertifikat halalnya ya. Saya kadang-kadang ketemu pagi-pagi itu ada teman-teman bapak-bapak
Ditanggapi, Pak pakai kresek enggak usah. Saya tanya kenapa Pak? Itu kadang-kadang kulitnya katanya dari babi dan sebagainya. Itu contoh aja, ya, belum penyembelihannya dan sebagainya. Nah betul Pak Setio, ya. Kalau kita beli daging sapi itu kan kebanyakan kan Australia, itu belum ada, kadang-kadang belum ada sertifikat halalnya gitu ya. Ya, jadi kesimpulan saya berpikir jangan-jangan kalau kami keluarga dan macam-macam itu lebih banyak makanan haramnya daripada halalnya gitu. Harus segera bertobat itu gimana caranya ya dengan makanan-makanan itu. Jadi ayatnya kan tadi sudah jelas. Ya. Mohon disosialisasikan kepada masyarakat kita ya. Ada ITS, ada banyaklah saya tahu teman-teman ada UGM juga, lembaga-lembaga halal itu yang kemudian sampai kepada makanan-makanan yang kita konsumsi, ya. Konsumsi di hari-hari kita. Ya. Saya bergembira ini pagi ini ya mendapat pengetahuan yang sangat luar biasa ya dari ITS ya, dan saya tahu sudah banyak itu yang lembaga-lembaga halal itu yang segera seperti yang dilakukan ini. Nah mudah-mudahan Pak Koco saya usul dilanjuti itu ditindaklanjuti kajian-kajian halal itu sampai kepada makanan-makanan yang terutama yang PIRT yang kaitannya dengan desa tadi itu. Saya gampangnya begini Mas Gunawan. Hindari makanan yang enak lah gitu. Enak. Kalau enak-enak itu mungkin mengandung banyak haramnya daripada halalnya gitu. Itu rumus saya yang paling sangat gampang gitu loh. Yang paling sangat gampang itu aja lah. Apalagi kembali ke makanan lokal, natural itu mungkin lebih baik. Terima kasih Gus Koco, Bapak Ibu sekalian. Okay. Ya. Terima kasih. Ini ketemu Agnes, Pak Setio, Pak Arif. Ya. Oke. Hindari makanan yang enak-enak, tapi tidak berarti harus makan yang nggak enak. Oh iya. Oke. Ini pagi yang luar biasa. Jadi kita berharap ini semangat yang sedang saya beberapa 1-2 bulan terakhir ini sedang mencoba untuk bagaimana format atau bagaimana agenda-agenda yang dibawakan di TV Desa memang dalam sebuah semangat perekat jati diri bangsa dan kemudian mengembangkan program ini. Ada semangat baru yang sedang coba kita dorong adalah bagaimana semangat nasionalisme, bagaimana semangat berpegang pada norma agama, bagaimana kemudian semangat mengembangkan komunitas. Walaupun kalau disingkat kadang-kadang banyak yang kemudian jadi alergi karena kan kalau nasionalis, agama sama komunitas dijadikan satu ketemunya nasakom ya kesimpulannya. Nanti kesimpulan bisa komplain ini gimana ceritanya ada nasakom. Tapi yang jelas kami berharap bahwa komunitas mungkin komunitas halal dan seterusnya itu menjadi bagian dari acara kita karena ini juga dekat dengan agenda bagaimana syiar agama dengan cara-cara yang lebih ngepop lah kasar katanya, artinya kita tidak bicara detail syariahnya atau tapi lebih pada bagaimana ini implementasinya, mengimplementasikan di hari-hari kita. Saya sangat terbuka Mas Gunawan dan teman-teman dari Kajian Halal ITS kalau memang bersedia menyiapkan waktu untuk membuka ruang konsultasi sama halnya dengan teman-teman Bina Pemdes seminggu sekali malam mingguan, mungkin malam Jumat dengan teman-teman kajian halal boleh 1 jam kerabat desa bisa konsultasi tentang produk-produk halal atau labeling dan seterusnya. Tanpa terasa sudah di penghujung acara dan sudah melewati waktu yang harus disiapkan. Matur nuwun Mas Gunawan untuk waktunya, matur nuwun teman-teman ITS, Bu Agnes, Mas Madong, Mas Arif, Prof Yoyan, Agnes, yang punya acara, Mas Sugeng, terima kasih. Kita akan kembali lagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7, sarapan SDGs Desa, sarapan-sarapannya insya Allah selalu lezat. Menu-menunya menjadi tantangan untuk kemudian kita meracik lagi menu-menu baru untuk di sarapan berikutnya atau di meja yang lainnya. Sampai jumpa di episode
Berikutnya, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holobes kontrol baris, salam SDGs. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holobes kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.